Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, rahmatullah, marilah kita lanjutkan pembahasan tentang hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita akan meneruskan syarah penjelasan dari hadis ke-26, di mana pada hadis ini diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah, bahwa setiap ruas tulang tubuh manusia, persendian manusia itu wajib dikeluarkan sedekahnya. Setiap tulang yang kita miliki itu ada semacam kompensasinya ataupun timbal baliknya rasa syukur kepada Allah Ta'ala, yaitu berupa sedekah. Kulla yaumin tatlu'u fihi syams, yaitu setiap hari ketika matahari terbit. Jumlah bilangan hari dalam satu tahun berapa? 365. Nah, sejumlah itulah kurang lebih jumlah tulang tubuh manusia. Sejumlah 365-an itu. Itu kita keluarkan sedekah setiap harinya, yang mana bukan semata-mata bermakna atau berbentuk uang sedekahnya, tapi dijelaskan oleh hadis ini ta'dilu bainatsnaini sedekah, mendamaikan antara dua orang secara adil itu adalah sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi, membantu orang lain menaiki kendaraan, fatahmiluhu alaiha, mengangkat barang ke atas kendaraannya, au tarfa'u lahu mata'ahu shadaqah, mengangkat atau membantu orang lain menaiki kendaraan, mengangkat barang ke atas kendaraannya adalah shadaqah. Wal kalimatut thayyibah shadaqah, kata-kata yang baik itu adalah shadaqah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqah, setiap langkah yang bisa kita ayunkan untuk melangkah ke masjid dalam rangka sholat itu adalah shadaqah. Wa tumitul adza anit tariqi shadaqah, menyingkirkan duri dari jalan itu adalah shadaqah. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Sebagian dari penjelasan sudah kita sampaikan. Sekarang yang ditulis sebagai kelanjutan berjudul macam-macam sedekah. Jadi ada beberapa bentuk sedekah yang disebutkan dalam hadis di atas. Satu, bersikap adil terhadap dua orang yang bertikai. Jadi bentuk sedekah yang pertama adalah bersikap adil terhadap dua orang yang bertikai. Bertikai itu apa? Bertengkar, berselisih, berbeda pemahaman. Sebagaimana disebutkan di surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Wa aslihu baina akhwaikum, damaikanlah antara kedua saudaramu.
Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah pada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat. Surat Al-Hujurat ayat 10, ditulis saja indeksnya ya. Al-Hujurat ayat 10 nanti bisa dicek di mushafnya masing-masing. Juga surat An-Nisa ayat 114. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan 114. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka illa man amara bisadaqatin, kecuali orang yang menyuruh kepada sedekah, berbuat ma'ruf dan mengadakan perdamaian di antara manusia. Juga ditulis ini ada hadis, arti daripada hadis. Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku tunjukkan pada amalan yang lebih utama daripada sholat, puasa, dan sedekah? Ini tawaran dari baginda Rasulullah SAW. Maukah kalian aku tunjukkan pada amalan yang lebih utama daripada sholat, puasa, dan sedekah? Para sahabat menjawab, tentu, bala, tentu. Beliau bersabda, mendamaikan orang yang bertikai. Ya, orang bertengkar itu bermacam-macam alasannya. Ya, bisa jadi karena mereka sudah terikat dalam sebuah transaksi kerjasama di bidang bisnis misalnya, ada perbedaan yang saling mengaku keuntungannya, merasa lebih besar yang ini yang itu ya. Kalau misalnya dua orang petani kadang-kadang geger atau bertikai tentang masalah pengairan, itu menjadi masalah. Batas tanah harusnya kurang ke sana, kurang ke sini, itu menjadi masalah. Yang banyak itu antara suami istri. Nah, jadi suami istri itu kalau tidak saling tafahum, tidak saling memahami, maka timbul perbedaan pandangan. Suami ingin menjadi pemimpin dan seharusnya pemimpin, sementara si wanita mungkin secara jabatan di instansinya, di kantornya barangkali lebih tinggi sehingga nggak mau diatur oleh suaminya di rumah. Ada seorang istri ya yang misalnya jabatannya itu kalau di strata pemerintahan ada namanya eselon ya, bukan eselon diminum, bukan itu ya. Eselon itu pangkat atau jabatan pada pemerintahan. Nah, jadi misalnya istrinya di kantor eselon 2, suaminya eselon 3. Nah, di rumah suami harus memegang kendali ya, tidak boleh di bawah kendali istri. Jadi ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Nah, kadang-kadang karena tidak ada pemahaman dalam hal rumah tangga, ada timbul percekcokan sehingga menjadi pertikaian. Nah, kalau kita ingin mendamaikan dan kalau kita melakukan islah baina ar-rajul wal mar'ah, baina zauj wa zaujah, maka itu pahalanya besar, lebih utama dari sholat, puasa ataupun sedekah. 2, membantu seseorang berkenaan dengan kendaraannya. Bisa dengan cara membantu menaikkan barang bawaannya, atau bisa juga membantunya menaiki kendaraan, memboncengnya, atau misalnya kalau kendaraannya mogok, digeret, ditarik, atau kalau dia mampu memperbaiki
mesinnya supaya jalan kembali, atau kadang-kadang ada yang kehabisan bensin. Jadi kalau dekat dengan penjual bensin, alhamdulillah. Kalau jauh maka di sini perlu ditolong, dibantu. Bagi yang lewat, ada apa Mas, Pak, Bu, atau siapa kehabisan bensin, maka kita membelikan ke tukang bensin, diantarkan terus dikembalikan. Nah, itu luar biasa ya, pahalanya sangat besar. Fadilah yang bisa kita dapatkan dari menolong seperti itu sangat besar. Atau mungkin banyak bocor ya. Ada orang yang ini ya, cerita nyata itu. Seorang tukang tambal ban bisa naik haji. Nah, itu gara-gara dia membantu ya. Jadi ada seorang yang kaya, dia itu naik kendaraan ya, tidak dijelaskan apakah mobil ataukah sepeda motor ya. Kalau zaman dulu mobil kan bukan ban tubles, kalau sekarang tubles bocornya agak lama kan. Tapi kalau zaman dulu mobil langsung kena paku langsung bocor. Atau dia mungkin naik motor lah, kurang jelas. Tapi dia punya pikiran ya, kalau ada tukang tambal ban dekat sini yang bisa membantu saya, maka akan saya bantu dia, saya berikan imbalan yang terbaik kepadanya. Ternyata ada ya, ketemu dengan tukang tambal ban yang tidak jauh dari situ, maka dia, si orang kaya ini memberikan imbalan kepada bapak tukang tambal ban itu ONH, ongkos naik haji. Masya Allah ya, itulah kisah tukang tambal ban yang bisa naik haji dikarenakan kebaikan ya. Itu adalah tidak lepas dari takdir Allah Ta'ala ya. Tidak ada yang mustahil. Jadi kalau persoalan haji, persoalan umroh ini adalah persoalan yang kaitannya dengan kemauan, bukan semata-mata kemampuan. Kata seorang motivator Mario Teguh yang dulu terkenal ya, sekarang agak redup orangnya. Itu beliau mengatakan ya kalimat yang ya sering sekali saya sampaikan ya, saya ingat terus-menerus sebagai motivasi ya, bahwa Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Nah, apa bedanya itu ya? Allah tidak memanggil orang yang mampu. Manggil maksudnya ibadah haji, ibadah umrah ya, ke Baitullah. Karena betapa banyak orang yang mampu, dia punya rumah baru, punya mobil baru, tapi belum naik haji. Nah, padahal biaya untuk membeli rumah, membeli mobil itu kan jauh lebih mahal daripada biaya naik haji. Naik haji itu untuk reguler sekarang 25 juta. Itu dapat porsi haji. Sekarang antriannya semakin panjang dan lama. Daftar sekarang dapat porsi ya, kita membayar ke bank, kemudian klarifikasi ke Kemenak 25 juta. Di Jawa Timur itu 34 tahun lagi baru berangkat. Jadi kalau sekarang usianya bisanya 20, nanti 54 tahun baru berangkat. Usianya maksudnya ya. Semakin panjang. Bahkan mungkin lebih ya, 34 itu barangkali prediksi kalau dilihat di internet malah 69 tahun. Nah, kalau daerah-daerah yang agak sepi, maksudnya kaum musliminnya sedikit, di Papua misalnya, di NTT, itu relatif lebih cepat porsinya ya, keberangkatan itu berbasis provinsi. Nah, jadi 25 itu sudah dapat porsi, ibaratnya seat ya, seat untuk berangkat haji. Nanti H-1 tahun itu pelunasannya, kalau sekarang berangkat haji adalah 39 juta. Jadi hanya nanti melunasi sekitar 14-an ya. Dari 25 itu menambahkan menjadi 39, berarti kekurangannya kurang lebih 14-an. Nah, jadi kalau berpikir
Apakah mungkin ya seseorang yang berangkat naik haji seperti itu padahal dananya itu tidak ada, itu tidak ada yang mustahil ya. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Teman saya seorang ustadz, ketika habis sholat Jumat beliau sebagai khotibnya, tiba-tiba selesai sholat Jumat bertemu dengan seorang jamaah haji, maksudnya jamaah sholat Jumat ya. Ustadz, panjenengan apa sudah berangkat haji? Kata beliau, belum. Monggo saya daftarkan. Masya Allah ya, luar biasa. Akhirnya berangkat ya teman saya tadi, didaftarkan oleh orang itu ya. Ada yang pernah saya cerita ya, teman saya juga seorang hafidhul Quran, Masya Allah ya, beliau masih muda. Kemudian karena sodakoh ya, mungkin pernah saya ceritakan, ada yang ingat ya, namanya siapa itu? Jadi pada saat habis subuh beliau pulang dari masjid, ada pemungut sampah, ya, tukang sampah lewat, nah maka beliau ambil kresek dari rumahnya, kresek sampah dikasihkan orang itu, ditambahi uang kurang lebih mungkin 10 ribuan lah ya. Masya Allah, itu senangnya luar biasa. Saya doakan panjenengan luas rezekinya, bisa berangkat haji, bisa mendapatkan rumah, mendapatkan rumah tangga, istri yang soleh, anak yang solihah dan sebagainya. Istri yang solihah maksudnya ya, anak yang soleh-solihah. Nah, Masya Allah dia aminkan ya. Dan ternyata doa tukang sampah ini mustajab. Pada saat yang tidak lama beliau diberangkatkan haji oleh seorang donatur. Kemudian dia juga mendapatkan rumah yang cukup representatif, dan dia juga beristrikan wanita yang solihah, dan kebetulan rumahnya di jalan yang sama dengan nama istrinya. Nah, kan luar biasa ya, unik gitu ya, kisah yang unik itu. Jalan rumahnya itu alamatnya sama dengan nama istrinya. Istrinya namanya Leli. Nah, bunganya nama Jalan Bunga Leli di sana, di Tembalangan, daerah Lowok-Waru sana ya, dekat dengan rumahnya Torik itu ya. Torik juga tahu orangnya ya. Itu ustadz yang barokahnya sedekah. Kan kita nggak tahu, bisa jadi tukang sampah itu seorang wali. Kan kita nggak tahu ya. Wali Allah itu kata-katanya mustajab. Hati-hati ya, kita jangan menghardik orang-orang yang kelihatannya itu miskin, ataupun dia itu seolah-olah tidak punya apa-apa ya. Siapa tahu dia seorang wali, atau bahkan bisa jadi dia malaikat ya, yang menyamar sebagai manusia untuk menguji keimanan kita. Seperti dulu yang malaikat menemui sahabat Ali dan istrinya Fatimah ketika mau buka puasa nazar itu datang malaikat yang pertama pada hari pertama, datang menyamar sebagai seorang yang miskin, yang kedua sebagai orang anak yatim, nomor 3 hari ketiga sebagai tawanan perang. Maka dikasihkan roti ya kepada orang-orang yang sangat butuh itu. Turunlah pujian dari Allah Ta'ala, wa yu'minuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Surat apa itu? Al-Insan atau Ad-Dahr ya. Langsung pujian turun dari langit, memberikan pujian kepada sahabat Ali dan istrinya Fatimah, keluarga yang sederhana. Mereka semangat berinfak sedekah walaupun dalam keadaan yang serba terbatas. 3, sedekah adalah perkataan yang baik. Nah, perkataan yang baik meliputi ya, misalnya mengucapkan yarhamukallah. Jika ada orang yang bersin mengatakan alhamdulillah, mengucapkan salam kepada orang yang dia temui,
Ucapan yang baik kepada orang yang meminta dan ucapan baik ketika berbicara. Karena ucapan tersebut akan menjadikan rasa senang di dalam hati seorang muslim. Surat Al-Baqarah 263 ditulis indeks ayatnya. Al-Baqarah 263. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Al-Baqarah 263 ya, perkataan yang baik, yang sopan, yang halus, yang lembut, memberikan maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Dia ngasih sedekah tapi ngundat-ngundat, ngilok-ngilokno, kamu nggak mau kerja, nggak mau macam-macam ya. Misalnya kalau di kota-kota kan banyak bentuk-bentuk orang yang minta itu kan banyak ya. Di beberapa lampu merah itu ada yang memakai baju boneka-boneka itu ya. Ada Doraemon, apalagi ada Spiderman ya, Mickey Mouse, macam-macam ya. Kalau kita nggak mau ngasih sudah nggak apa-apa, diam saja, nggak usah berkomentar macam-macam ya. Diam saja, tidak usah menghujat ya, nggak usah ya. Diam saja, nggak usah. Misalnya kita kadang-kadang ya memang ini ya, kita standarnya tidak tepat ya. Ada di lampu merah itu orang yang menjajakan tahu atau misalnya tongkat etol itu ya, macam-macam lah ya, atau kacang-kacang itu kita nggak mau beli. Tapi ada pengemis yang tidak menjajakan apa-apa, begini saja kita kasih 2.000. Nah, ini dalam logika Islam, etos kerjanya mana yang lebih bagus ini kira-kira? Pedagang apa pengemis kira-kira? Nah, pedagang kenapa nggak kita beri apresiasi kepada pedagang? Ya mbok yo dibeli, niatnya sedekah nulung, walaupun kita nggak butuh, kita sedang puasa atau apa misalnya, nggak apa-apa, nanti bisa dipakai buka puasa kan. Nah, kita beli untuk memberi keuntungan kepada dia. Ya mungkin untungnya lo nggak banyak ya, paling berapa ya. Maka kita niatkan untuk memberikan sedekah. Ya, kita misalnya ngasih tukang parkir, kan apa sih fungsinya tukang parkir itu ya? Kita sendiri yang menjaga mobil kita atau kendaraan kita, ngapain dia jaga? Tapi nggak apa-apa, kita niat untuk memberi sedekah kepadanya. Karena dengan uang itu siapa tahu dibutuhkan untuk istrinya yang menunggu di rumah, anak-anaknya yang masih kecil, untuk bayar SPP dan sebagainya. Nah, jadi sedekah itu tidak mesti langsung berupa pemberian murni uang. Tapi apresiasi, kita beli dagangan seorang yang tukang sayur atau orang yang misalnya ya, itu beberapa kali saya lihat ada tukang yang menjual dipan itu ya. Tahu dipan ya, tempat tidur itu loh. Itu ditaruh di atas gerobak terus dia seret terus berkilo-kilometer itu ya, sampai menjelang maghrib belum ada yang beli, Masya Allah ya. Itu bisa jadi nggak ada yang beli selama 1 harian itu. Kan kasihan ya. Nah, jadi kita menolong ya orang-orang seperti itu yang punya etos kerja yang jelas itu lebih utama ya daripada yang semata-mata memberi kepada orang yang meminta-minta atau orang pengemis itu. Termasuk juga ucapan yang baik adalah zikir, doa, pujian terhadap seorang muslim, barakallah misalnya, atau barakallahu fiik, barakallahu laka. Nah, misalnya pujian-pujian yang baik, nasihat, menunjukkan jalan. Nah, kalau ada orang yang kesasar, dikasih tunjuk yang mana. Ada misalnya dulu, siapa di sini pengasuh? Siapa dulu? Mau ke Malang tapi kesasar ke Dampit. Ada dulu ya? Ya kan? Siapa dulu? Salma atau siapa dulu? Mau ke Malang tapi kesasarnya ke Dampit sana. Ada lagi anak BPDU Putri itu maunya ke Matos, kesasar ke Karangploso. Nah, kok ya anu ya. Tapi itulah ya, karena bingung, tidak tahu jalan, akhirnya ya kesasar kemana-mana.
Jadi menunjukkan jalan kepada orang lain yang tersesat itulah luar biasa. Keempat, sedekah itu bisa bentuknya berjalan untuk sholat ya, ke tempat sholat. Jadi berjalan ke tempat sholat, terutama untuk ke masjid. Ya, berangkat ke masjid untuk memakmurkan masjid, untuk sholat, untuk iktikaf, menghadiri majelis ilmu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam titik 2. Barang siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi dan petang, barang siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi dan petang, maka Allah akan menyediakan baginya suatu tempat di surga. Ulangi, barang siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi dan petang, maka Allah akan menyediakan baginya suatu tempat di surga setiap pergi di waktu pagi atau di waktu petang. Jadi setiap pagi ada tempat di surga, setiap sorenya ada tempat di surga untuk persinggahannya. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi kalau berangkat pada waktu pagi ya untuk sholat subuh, berangkat ke masjid waktu sore berarti ya bisa sholat asar, bisa sholat maghrib atau gabung dengan isya ya. Yang penting masjid ini luar biasa. Masjid itu adalah menjadi sumber pahala kepada siapapun yang dekat dengannya. Sehingga di antara 7 golongan yang dinaungi pada hari kiamat adalah seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, menjadi ahlul masjid, suka mampir ke masjid kemanapun perginya. Ya mungkin walaupun ke toiletnya ya, numpang toilet, masih lumayan daripada mampir di pinggir jalan ya, Masya Allah ya. Sopirnya buang air sembarangan di pinggir jalan. Kan masih banyak pom bensin juga banyak, rest area juga banyak, masjid juga banyak. Ada yang pernah ke Lamongan? Atau dari Lamongan? Ada yang pernah mampir ke Masjid Namira? Dulu agak kecil, sekarang besar luar biasa. Itu yang bangun 1 orang. Ya, yang bangun masjid sekian besar itu 1 orang. Masjid Namira. Dia juga punya pom bensin di rest area. Ya, orang kaya ya, bagus. Ada juga di Sedayu, dekat dengan kampung saya itu masjid namanya Masjid Mudhar Arifin. Baru ya, bagus luar biasa masjidnya. Masjidnya nuansa ya, seperti di Madinah. Ya, Masya Allah, bagus. Itu ada rumput sintetisnya ya, ada pohon-pohon palem-palem yang mirip-mirip korma itu ya, pokoknya bagus ya. Nah, jadi kalau kita mampir kemanapun perginya untuk sholat di masjid itu, maka itu adalah sebagai keterpautan hati kita mampir di masjid itu. Dulu ada kisah satu kabilah yang bernama Bani Salamah. Bani Salamah ini rumahnya agak jauh dari Masjid Nabawi. Kemudian di dekat Masjid Nabawi itu ada ruang lahan yang agak kosong ya. Kalau sekarang sudah full ya. Yang kosong ya kuburan bage itu masih. Jadi kalau sekarang full hotel di Masjid Nabawi, baik itu arah selatannya masjid, baratnya masjid, utaranya masjid, itu full hotel. Kalau biasanya jamaah-jamaah haji dari Indonesia yang reguler itu ditempatkan di hotel-hotel sebelah baratnya Masjid Nabawi. Kalau umroh-umroh itu sebelah utaranya Masjid Nabawi ya. Kalau selatannya ada pasarnya. Kalau timurnya itu kuburan. Nah dulu ada space atau ada kaflingan yang longgar ya di dekat dengan Masjid Nabawi. Bani Salamah itu mau pindah rumah ke situ supaya dekat dengan Masjid Nabawi. Tapi
ketika berita itu sampai kepada Rasulullah SAW, beliau menyampaikan, wahai Bani Salamah, tetaplah di tempat kalian, karena jejak langkah kalian dituliskan. Setiap langkah kaki itu ditulis. Nah, maka mereka menjawab, untung saja kami belum pindah ya Rasulullah. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya kalian mendapatkan satu pahala dari setiap langkah yang kalian ayunkan dalam kurung ke masjid. Sesungguhnya kalian mendapatkan satu pahala dari setiap langkah yang kalian ayunkan dalam kurung ke masjid. Diayunkan ke masjid. Jadi semakin banyak ayunan langkah kita, maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan dan semakin banyak dosa-dosa yang terampuni. Dulu saya pernah cerita seorang sahabat yang bernama Sya'ban. Ada yang masih ingat? Sahabat Sya'ban yang rumahnya jauh, kemudian satu saat beliau meninggal dunia, terus mendapatkan berita gembira ya, ternyata langkah yang jauh untuk diayunkan ke masjid itu masih merasa kurang ya, pahalanya sudah banyak tapi dia merasa kurang, merasa ingin lebih jauh lagi. Yang kelima, macam-macam sedekah yang kelima adalah menyingkirkan sesuatu yang membahayakan dari jalan. Menyingkirkan sesuatu yang membahayakan dari jalan. Titik. Misalnya batu, duri, kotoran, koma ya, paku, apalagi kayu boleh, atau sampah misalnya ya. Sampah walaupun pisang, kulit pisang ya, kalau kepeleset kan bisa jatuh orangnya. Atau oli ya, kalau ada oli, tumpahan oli itu bahaya juga, bisa membuat kecelakaan ya. Atau misalnya lubang di jalan, kalau ditutup di semen ya itu bagus ya. Jadi nggak perlu minta ganti rugi dengan minta-minta kepada orang yang lewat, itu membuat kemacetan ya. Dianjurkan pada saat membuang sesuatu yang membahayakan dari jalan itu mengatakan kalimat tauhid. Pada saat menyingkirkan ya gangguan dari jalan itu mengatakan kalimat tauhid. Apa maksudnya? Menggabungkan ya, supaya dia menggabungkan bagian keimanan yang paling tinggi dengan yang paling rendah, supaya dia menggabungkan antara tingkatan iman yang tertinggi yaitu kalimat tahlil la ilaha illallah, dan tingkatan iman yang paling rendah adalah imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan duri dari tengah jalan. Kan ada hadis iman itu memiliki 70 lebih cabang. Yang paling tinggi itu adalah kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendah itu adalah menyingkirkan duri dari tengah jalan. Jadi dia bisa menggabungkan saat yang sama. Ya la ilaha illallah, la ilaha illallah kita ucapkan pada saat menyingkirkan duri dari tengah jalan. Termasuk di sini sampah ya. Kalian harus menumbuhkan kebiasaan yang baik ya. Baik ya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.